Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya memulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Koordinator MPK, Betran Sulaini menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu. Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu, ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan smart board untuk siswa sebagai implementasi digitalisasi pendidikan. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut ini. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan penerima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan penerima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Kita memang berbeda-beda, tapi kita satu. Indonesia. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang.
Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik Saya terkini. senyum aja. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Si Indonews TV. Air putih baik untuk kesehatan. Sudahkah Anda cukup minum air putih hari ini? Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pasal 16A Undang-Undang IKN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika tidak dimaknai sesuai mekanisme nasional. Mahkamah Konstitusi menghapus aturan batas waktu hingga 190 tahun hak atas tanah di IKN Nusantara. MK menegaskan bahwa hak guna usaha, hak guna bangun dan hak pakai harus mengikuti mekanisme nasional. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pasal 16A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai sesuai mekanisme nasional. Ketua MK Soehartoyo menegaskan pemberian hak atas tanah di IKN tidak boleh dilakukan sekaligus dalam 2 siklus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang IKN, melainkan harus mengikuti pola yang telah berlaku secara nasional dan berlandaskan evaluasi berkala. MK menyatakan bahwa penjelasan pasal 16A ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang IKN tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga mekanisme 2 siklus dihapus sepenuhnya. 3 menyatakan pasal 16A ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dalam hal hak atas tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 7 dalam bentuk hak guna bangunan diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Permohonan judicial review atas Undang-Undang IKN terkait hak atas tanah di IKN ini diajukan oleh Stefanus Febian Babaro warga suku Dayak yang menilai aturan 2 siklus berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan merugikan masyarakat lokal karena masa penggunaan tanah yang terlalu panjang.